Baik, soal yang pertama, akar dari 4/32 kuadrat dibagi 7/56 kuadrat, sama dengan berapa? Jadi kalau kita ubah ke bentuk yang lebih sederhana, 4/32, ini kan sama-sama dibagi 4, ini 1, ini 8. Nah, kemudian 7/56 sama-sama dibagi 7. 1, ini juga 8. 1/8. Jadi akar dari 1/8 kuadrat dibagi 1/8 kuadrat. Ingat, kalau angkanya sama, A dibagi A, itu hasilnya 1. Ya, begitu juga dengan A kuadrat bagi A kuadrat, hasilnya juga 1. Ya, mau berapapun pangkatnya, kalau dibagi dengan bilangan yang sama tersebut, hasilnya tetap 1. Jadi akar dari 1 berapa? 1. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B gitu ya. Lanjut ke soal yang kedua. Sebuah angka bila dikalikan 5 dan hasilnya ditambah 9, kemudian hasilnya dibagi dengan 3, akan menghasilkan 13. Nah, kita misalkan saja angka tersebut adalah A. Jadi, angka A bila dikalikan 5, ya, dan hasilnya ditambah 9, kita tambah 9, ya. Kemudian hasilnya lagi dibagi dengan 3. Jadi, per 3 sama dengan 13. Tinggal kita sekali silang aja. 5A ditambah 9 sama dengan, ya, 13 kali 3. 5A tambah 9 sama dengan 3 kali 3, 9. 3 kali 1, 3. Sehingga 5A, 9-nya kita pindah ruas ke ruas kanan. Ya, karena di sini positif, kita pindah ruas ke ruas kanan jadi negatif. Sehingga 5A sama dengan 39 kurang 9 adalah 30. Ya, yang kita cari adalah A, maka di sini masih ada 5. Kita bagi 5, ini juga kita bagi 5. 5 bagi 5, 1. 1 kali A, A. Ya, 30 bagi 5, 6. Sehingga bilangan tersebut adalah 6. Jawabannya yang D. Oke, soal yang ketiga. Romi adalah adik Rino yang usianya 3 tahun lebih muda. Jadi usia Romi itu adalah usia Rino dikurang 3 tahun, ya kan? Kemudian, Risa adalah kakak Romi, dan usia keduanya berbeda 7 tahun. Jadi, usia Risa dikurang dengan usia Romi adalah 7 tahun bedanya. Kemudian, jika saat ini Rino baru saja merayakan ulang tahun yang ke-23, berarti usia Rino saat ini adalah 23, ya. Sehingga kita bisa menentukan usia Romi. Usianya Rino dikurang 3 tahun. Jadi 23 dikurang 3. Sehingga usia Romi saat ini adalah 20 tahun. Kemudian yang ditanya adalah usia Risa. Jadi Risa dikurang Romi. Rominya 20 tahun sama dengan 7. Maka usia Risa sama dengan 7 ditambah, ya, karena pindah ruas, di sini negatif, pindah ruas ke kanan jadi positif 20. Sehingga usia Risa adalah 7 ditambah 20, yaitu 27 tahun. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Soal yang keempat, nilai rata-rata ujian matematika dari 39 orang siswa adalah 45. Kita tulis 39 orang, ini nilai rata-ratanya adalah 45. Jika UPI, seorang siswa lainnya digabungkan dengan kelompok tersebut, maka nilai rata-ratanya menjadi 46. Nah, awalnya kan 39 ya, bergabung UPI menjadi 40 siswa. Nah, berapakah nilai UPI? Kita kalikan aja ini. 40 kali 46 adalah 1840. 39 kali 45 adalah 1755. Nah, nilai UPI adalah kita kurangkan aja, yaitu 85. Nah, jawabannya yang C. Soal yang kelima, seorang pedagang menjual sepatu seharga 60.000 dan memperoleh laba
sebesar 20% dari harga belinya. Berapa harga belinya? Jadi rumus cepatnya adalah harga beli sama dengan 100% dibagi dengan 100% ditambah persentase untung atau laba ya, sama saja. Kemudian kita kalikan dengan harga jual. Nah, tinggal kita masukin angkanya 100% dibagi dengan 100% ditambah persentase untungnya atau labanya adalah 20%. Kita kalikan dengan harga jual, yaitu 60.000. 100% dibagi 120% dikali 60.000. Nah, mari kita sederhanakan, persennya hilang, kemudian 0 ini juga hilang ya, sama-sama dibagi 10. Kemudian 10 bagi 12 sama-sama dibagi 2, 10 bagi 2, 5. Kemudian 12 bagi 2, 6. Kemudian 6 dengan 60.000 sama-sama habis dibagi 6, ya kan? Nah, ini dapat 10.000. Sehingga harga belinya adalah 5 dikali 10.000, yaitu 50.000. Maka jawaban yang tepat yang C. Soal yang ke-6. 4 orang membangun jembatan untuk sungai dan selesai dalam waktu 15 hari. Jika jembatan ingin diselesaikan dalam 6 hari, maka berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya? Jadi, kalau ada 4 orang, ini jumlah orang, ini jumlah harinya. 4 orang selesai dalam 15 hari. Kemudian, kalau ingin selesai 6 hari, nah berapa jumlah orang yang diperlukan? Kita misalkan P. Ini arah panahnya ke atas, karena 15 lebih besar dari 6. Ujung panah menunjukkan angka yang lebih besar. Oke, sekarang untuk bagian orang ini, kalau 4 orang selesai 15 hari. Kalau pengen selesai lebih cepat, yaitu 6 hari, maka jumlah pekerjanya harus lebih banyak dari 4 orang. Maka panahnya ke bawah. 1 ke bawah, 1 ke atas. Ini kita namakan perbandingan berbalik nilai. Cara mengerjakannya cukup mudah. Kita kali lurus, ya. 4 kali 15 sama dengan P dikali 6. Jadi 4 kali 15 sama dengan P kali 6 adalah 6P. Gitu. Kemudian 6 dengan 15 habis dibagi 3. Dapat 5, ini dapat 2. Kemudian 2 dengan 4 habis dibagi 2. Dapat 2, ini dapat 1. Sehingga yang tersisa apa? 2 kali 5, 10. Sama dengan 1 kali P adalah P. Maka jumlah orang yang diperlukan untuk menyelesaikan jembatan tersebut selama 6 hari adalah 10 orang. Jawabannya yang B. Nah, perlu hati-hati melihat pertanyaan soal ya. Ini yang ditanyakan adalah berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikan, bukan tambahan pekerja yang diperlukan. Kalau ditanya tambahan pekerja, ya kan? Awalnya ada 4. Di sini dapat 10, berarti tambahannya adalah 6 orang. Nah, perlu hati-hati dalam melihat pertanyaan soal, gitu ya. Soal ke-7, sebuah pabrik merencanakan membuat sepatu dan sendal. Oke. Jika jumlah barang tersebut adalah 1.200 pasang dan jumlah sepatu 4 kali lipat dari jumlah sendal, berapa pasang sepatu yang akan dibuat? Oke, kita misalkan sepatu ini adalah X dan sendal ini adalah Y. Ya, jika jumlah barang tersebut adalah 1.200, berarti X tambah Y sama dengan 1.200. Kemudian, jumlah sepatu 4 kali dari jumlah sendal. Jadi, jumlah sepatu itu adalah X sama dengan 4 kali jumlah sendal, jadi 4Y. Nah, kalau kita substitusikan ke sini, ya, ganti X-nya dengan 4Y. Jadi 4Y ditambah Y sama dengan 1.200. 4Y tambah Y, 5Y sama dengan 1.200. Maka Y sama dengan 1.200 bagi 5. Ya kan? Nah,
Ini berapa ini? 120 bagi 5. Ya kan, 24 ya, karena sisanya 0, tulis 0 di sini. Sehingga jumlah Y atau jumlah sendal ada sebanyak 240 pasang. Yang ditanya adalah sepatu. Ya, sepatu itu adalah X sama dengan 4 kali dari Y. 4 dikali 240. 4 kali 0, 0. 4 kali 4, 16, simpan 1. Jadi 4 kali 2, 8. Tadi udah disimpan 1, jadi 9. Jadi jumlah sepatu adalah 960. Jawabannya yang B. Oke, soal ke-8. Umur rata-rata hitung suatu kelompok yang terdiri dari guru dan dosen adalah 40 tahun. Umur rata-rata para guru adalah 35 tahun. Umur rata-rata para dosen adalah 50 tahun. Perbandingan banyak guru dan dosen adalah, oke, yang ditanya guru banding dosen. Nah, ini berapa? Oke. Kemudian di sini diketahui umur rata-rata guru itu adalah 35 tahun. Kemudian rata-rata dosen 50 tahun. Sedangkan rata-rata keduanya 40 tahun. Kita cari selisihnya. Ya kan? Ini selisihnya berapa? 50 ke 40. 10 kan? Ini juga 35 ke 40 adalah selisih 5. Maka untuk menentukan perbandingan banyaknya guru dan dosen kita balik. Jadi bagian dosen ini menjadi bagian guru di sini. Jadi 10. Nah, untuk bagian dosen kita ambil yang guru. Nah, gitu ya. 10 banding 5. Ini sama-sama dibagi 5 ya. 10 bagi 5, 2. 5 bagi 5, 1. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Jangan lupa dibalik. Gitu. 9. 8 tahun yang lalu umur A sama dengan 3 kali umur B. Sekarang umur A menjadi 2 kali umur B. Berapakah jumlah umur mereka? Jadi kita misalkan aja umur sekarang itu adalah A dan B. Kalau 8 tahun yang lalu berarti kita kurang 8. Ya, umurnya yang sekarang kita kurang 8. Si B juga gitu. Nah, katanya 8 tahun yang lalu umur A sama dengan 3 kali umur B. Jadi A dikurang 8 sama dengan 3 kali umur si B. Ya, ini 8 ya. Iya. Nah, kalau kita kalikan ke dalam, ya, 3 kali B adalah 3B, dikurang 3 kali 8 adalah 24. Nah, 8 ini kita pindah ruas saja. 3B dikurang 24, karena di sini negatif, kita pindah ruas ke kanan, jadi positif, tambah 8. Sehingga nilai A sama dengan 3B, ya. Ini artinya utang 24 bayar 8. Masih ada utang 16, gitu. Nah, ini A-nya. Sekarang umur A menjadi 2 kali umur B. A sama dengan 2B. Nah, tinggal kita masukin aja nilai A ke sini. Ya kan? A sama dengan 3B dikurang 16. Nah, kita substitusikan aja. A itu dengan 2B sama dengan 3B kurang 16. Pindahkan B-nya ke sini. Jadi 2B, ya. Di sini kan nilainya positif. Pindah ruas ke ruas kiri, jadi negatif 3B sama dengan min 16. 2B dikurang 3B itu negatif B. Sama dengan negatif 16. Sama-sama kali negatif, dapatnya adalah 16 B-nya. Nah, kalau begitu kita bisa tentukan nilai A-nya, yaitu 2 kali B. Sedangkan B-nya adalah 16. 2 kali 16 berapa? 30, 32. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah umur mereka? Jadi A tambah B sama dengan 32 tambah 16. 32 tambah 16 adalah 48. Jawaban yang tepat yang E. Oke, soal ke-10. Waktu di negara S adalah 3 jam lebih cepat dibandingkan dengan negara M. Sebuah pesawat terbang bergerak dari negara S ke negara M pada pukul 5 pagi dan tiba 4 jam kemudian. Artinya perjalanannya atau penerbangannya memakan waktu 4 jam. Pada pukul berapakah pesawat tersebut tiba di kota M? Di negara M ya. Jadi ini S, ini M.
Kalau dia berangkat pukul 5 dari negara S ke negara M, 5 pagi ya, berarti di negara M ini baru jam 2 pagi, kan selisihnya 3 jam. Negara S lebih cepat 3 jam. Nah, lama penerbangannya adalah 4 jam. Nah, kalau kita tambah 4 di sini, ya, jam 5 pagi tambah 4 jam, ya 9 pagi. Ya kan? Di negara M, ya tambah 4 juga. 4 tambah 2, 6. Berarti jam 6 pagi nyampe di kota M, ya. Sehingga kita pilih yang D. Soal ke-11, sebuah wadah berbentuk silinder dan berisi air 1/5-nya. Jika ditambah dengan 6 liter air, ternyata wadah tersebut terisi setengahnya. Berapa liter kapasitas wadah tersebut? Misalkan kapasitasnya kita misalkan Q. Jadi silinder itu sudah berisi 1/5 bagian dari kapasitasnya. Jadi 1/5 Q. Kemudian jika ditambah dengan 6 liter, ditambah 6 liter, itu ternyata dia terisi setengahnya. Jadi 1/2 Q. Gitu. Nah, yang 1/5 kita pindah ruas ke ruas kanan, jadi 6 sama dengan setengah Q, ya. Karena tanda di sini positif, pindah ruas ke ruas kanan jadi negatif, 1/5 Q. Nah, sekarang 1/2 dikurang 1/5. Kita kali silang aja, 5 kali 1, 5, karena tandanya negatif di sini ya, negatif. 2 kali 1, 2. Per 5 atau 2 kali 5, 10. 5 kurang 2, 3 per 10. Jadi 6 sama dengan 3/10 Q. Kita coret mana yang habis dibagi, yaitu 6 dengan 3. 6 dibagi 3, 2. 3 bagi 3, 1. Nah, ini kita kali silang, 2 kali 10 sama dengan 1 kali Q, yaitu Q. Sehingga nilai Q atau kapasitas wadah tersebut sama dengan 20 liter. Ya. Kita pilih yang E. Soal ke-12, 1/4 ini ya. 1/4 berbanding 3/5. Jadi 1/4 banding 3/5. 1/4 kita rubah ke perkalian yang ini. Jadi kali ini kita balik. 5/3 sama dengan 1 kali 5 adalah 5 per 4 kali 3, 12. Artinya 5 banding 12. Kita pilih yang C. 13,999% dari ini sama dengan berapa? Oke, kita lakukan pendekatan. 999% ini dekat ke 1000%. Jadi 1000% dikali 0,485485 dan seterusnya. Ya, 1000% itu artinya adalah 1000/100 dikali 0,4854. Nah, dan seterusnya. Sama-sama bagi 100 ya, ini dapat 10. Nah, 10 kali 0,485 ini tinggal geser aja komanya ke kanan, ya kan? Sebanyak sekali, karena kali 10, nolnya 1. Jadi 4,85485 dan seterusnya. Jadi kita ambil nilai yang mendekatinya yaitu 4,85 ya. Yaitu yang D. 14, 4,5% dari 455 adalah. Jadi kalau kita buat dalam bentuk per 100, 4,5/100, ya kan? Persen. Dikali dengan 455. Nah, kalau 4,5
dibagi 100, nah kita tulis saja 4,5, karena dia dibagi 100, ya, tarik ini komanya ke depan sebanyak 2 kali, 1, 2. Nah, di sini posisi komanya. Di sini nggak ada, berarti 0. Di sini juga nggak ada, ini 0. Ya, jadi hasilnya adalah 0,045. 0,045 dikali 455. Nah, ini berapa? Lihat, di sini ada 3 angka di belakang koma, di sini nggak ada. Ya, nanti hasilnya harus 3 angka di belakang koma. Nah, cari jawaban yang 3 angka di belakang koma, yaitu yang C. Gitu ya. Silakan kalau mau dibuktikan ya. 15. Nilai dari 37,5% dari 0,33. Jadi, 37,5% dikali 0,33 dan seterusnya. Nah, ini kan kemarin sudah kita tuliskan dalam bentuk pecahan sederhana. Nilainya berapa? 3/8. Nah, ini juga pecahan sederhana juga, yaitu 1/3. Nah, 3-nya boleh coret, ya. Sehingga yang tersisa apa? 1/8. Nah, 1/8 juga pecahan sederhana. Kemarin kita sudah tuliskan hasilnya adalah 0,125. Iya, jadi jawabannya yang D. 16. Gempa titik 2 Richter. Nah, ini analoginya seperti apa? Jadi kita buat aja dalam bentuk kalimat. Gempa itu diukur dalam skala Richter. Ya enggak? Gempa dalam satuan Richter. Banjir dalam satuan air, enggak ya? Obat dalam satuan dosis, enggak. Jarak dalam satuan dinamo, enggak juga. Suhu dalam satuan Fahrenheit, betul. Ombak dalam satuan knot, enggak. Sehingga kita pilih yang D. 17. Langit tiang. Kalau kita buat dalam kalimat, langit tanpa tiang. Ya kan? Tangan tanpa tulang, nggak bisa. Lidah tanpa tulang, betul. Telinga tanpa keseimbangan. Al-Quran tanpa hadis. Firman tanpa sabda, ya, nggak nyambung. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. 18. Televisi gambar. Nah, televisi menghasilkan gambar, radio menghasilkan suara, kalau gitu ya. Langsung aja yang D. 19. Telinga anting. Nah, ini analoginya apa? Jadi agar telinga itu indah, dipasang anting, gitu ya. Yang A, kepala, nggak bisa. Tangan, jari, enggak. Dinding, supaya indah, dipasang kaligrafi, betul. Kaki 2, enggak. Jari, sendi, tidak. Jadi kita pilih yang C. 20. Kardiologi jantung. Jadi ilmu yang mempelajari jantung disebut dengan kardiologi. Ilmu yang mempelajari peta disebut patologi. Salah ya. Patologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Kemudian yang B, ilmu yang mempelajari obat-obatan disebut farmakologi. Betul ya. Umum biologi, nggak bisa. Ini juga enggak ya. Teknologi alat, kemudian akuntansi perusahaan. Nah, jawaban yang tepat adalah yang B. 21, 16, kita tulis ulang aja. 16, 480, 36, 240, 56, 120, 4.
bilangan selanjutnya adalah, coba kalau kita perhatikan, 16, 36, 56 ke titik-titik yang pertama, kemudian titik-titik yang kedua. 16 ke 36 tambah berapa? Tambah 20. 36 ke 56 juga tambah 20. Ini ke sini, nanti harus tambah 20 juga. Berapa kalau ditambah 20? 76. Nah, kalau sudah yakin jawabannya ya pilih yang D ya. Nah, di sini berapa? Tambah 20 juga ya. 96. 76, 96. Kemudian yang 480, 240, 120 ini dibagi 2 ya. Bagi 2, ini ke sini bagi 2, maka ke titik-titik yang kedua bagi 2, 120 bagi 2, 60. Betul. Kemudian ke titik-titik yang keempat bagi 2 juga. 60 bagi 2, 30. Nah, sehingga jawaban yang tepat yang D. 22, 5, 13, 15, 26, 45, 52. 3 bilangan berikutnya berapa? Nah, langsung aja di sini kita lihat 5 ke 15 ke 45 dan ke titik-titik yang pertama. Ini kali 3 kan? 5 kali 3, 15. 15 kali 3, 45. 45 kali 3, 45 kali 3 ini 15, simpan 1, 12, 135. Nah, kalau sudah yakin jawabannya yang C gitu ya. Kemudian, untuk mengisi titik-titik yang ketiga juga ya, kali 3. Nah, 135 kali 3 ini 15, simpan 1. 3 kali 3, 9. Jadi 10, simpan 1 lagi. 3 kali 1, 3, tambah 1. 405. Ini 405. Nah, pas gitu ya. Lalu yang 13, 26, 52, ini kita kali 2. Ini juga 52 kali 2, 104. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat yang C. 23, di sini ada bilangan 47, 45, 59, 47, 40, 64, dan seterusnya. Jadi, kalau kita perhatikan di sini ada 47, di sini juga ya, dia melampaui dua buah bilangan ya, berarti di sini bisa kita katakan 47 juga, kemudian dia melewati 2 buah bilangan, nah, gitu ya, berarti di sini 47. Kalau sudah yakin jawabannya ya pilih yang B ya. Coba kita perhatikan lagi yang 45 ke 40, kemudian 40 ke titik-titik yang kedua, ini kita kurang 5, maka di sini kurang 5, jadinya adalah 30, 35, ya kan? 35 ke 30 juga kurang 5, jadi polanya sudah pas gitu ya. Lalu yang 59, 64 ke titik-titik yang pertama, yang kedua ya. Nah, ini kita tambah 5 ya. Ini tambah 5, ini ke sini juga harus tambah 5 seharusnya ya. 64 tambah 5 adalah 69. Jadi jawabannya 47, 35, 69. Yang B. Soal ke-24. Semua warga negara yang berumur di atas 17 tahun memiliki hak pilih. Semua mahasiswa S1 berumur di atas 17 tahun. Ya, ada kata yang sama di sini, berumur di atas 17 tahun, kita coret saja. Ya, karena dia menggunakan kata semua kedua-duanya, maka kesimpulannya adalah semua mahasiswa S1 memiliki hak pilih. Ya, kita pilih yang A. Oke. Lanjut ke soal yang ke-25. Semua binatang karnivora bertaring. Oke.
Sebagian binatang yang bertaring menyusui. Ya, di sini menggunakan kata semua, satunya lagi menggunakan kata sebagian. Jadi kesimpulannya menggunakan kata sebagian. Kita bisa hilangkan jawaban B, C, dan D. Kemudian kalau ada kata yang sama, boleh kita coret ya. Di sini ada kata bertaring. Ini bertaring. Sehingga kalau ada pilihan jawaban yang masih menggunakan kata bertaring, berarti itu bukan jawaban ya. Di sini masih ada yang A. Kalau begitu yang A salah. Sehingga jawaban yang tepat apa? Yang E. Yaitu sebagian binatang karnivora tidak menyusui. Nah, logikanya gimana itu? Kan di premis pertama semua binatang karnivora bertaring. Jadi ini karnivora. Nah, semuanya bertaring. Premis yang kedua, sebagian binatang yang bertaring menyusui. Nah, tadi yang bertaring adalah karnivora. Nah, berarti sebagian dari karnivora ini, ya, itu menyusui. Menyusui. Ya. Nah, irisan ini, ini binatang karnivora yang menyusui. Nah, yang di sini, ya, yang tidak terarsir, itu adalah karnivora yang tidak menyusui. Nah, gitu. Tidak menyusui. Kira-kira jelas ya? Oke, kita cukupkan 25 soal terlebih dahulu ya. Semoga bermanfaat dan semoga sukses ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.